Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa awdaha adillata wa ahdaniyati wa jallaha wa abtala bimarrafinil haq subhal batin. Ashhadu an la ilaha illallah qul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ushadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Yasamin Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, kurang lebih 1 minggu, sepekan lamanya, dari dakwah Sumatera Barat, Riau, Nangro, Aceh, Darussalam, dan kini saya berada di Kota Medan. 5 hari lamanya saya berdakwah, dan malam ini insya Allah usai berdakwah saya langsung menuju pulang ke Jakarta. Ibu bapak perlu saudara-saudara tahu, saya berdakwah ini sejak tahun 2008. Saya masuk Islam tahun 2006. Orang mendapatkan Islam itu mempunyai dalil yang sangat kuat. Beda dengan orang yang keluar dari Islam, yang murtad dari Islam, itu biasanya hanya didorong oleh 2 masalah. Yang pertama karena miskin, dan yang kedua bodoh. Makanya di dalam Islam itu ada 2 kategori orang yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam karena menikah, ada yang masuk Islam karena penelitian, ada yang masuk Islam karena ikut-ikutan. Itu yang disebut orang mu'alaf. Ibu, bapak, saudara-saudaraku, ini awal mula saya masuk Islam. Saya banyak berbicara tentang bagaimana saya masuk Islam. Sebenarnya sudah tidak pantas lagi menceritakan itu, karena saya sudah 16 tahun Islam, dan telah terbukti perjuangan kami mengislamkan ribuan orang kafir dan mengokohkan saudara-saudara muslim di mana-mana. Tapi saya mengulanginya lagi. Mengapa? Karena banyak sekali orang Islam di Indonesia ini yang tidak paham apa itu Islam. Salah satu contoh, seorang menteri agama berdiri menyampaikan risalah di depan banyak mahasiswa, bahkan audiens. Dia gemetar, dia demam panggung, menyebut nama rektor pun sudah lupa. Mengapa dia lupa? Dan dia katakan, saya tidak konsen berbicara karena di samping saya rektornya selalu mengucapkan waskuruni askurkum waskuruni walakum. Karena rektornya sering berzikir Allah, sering mengingat Allah, menyebut asma Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi dia rasa risih. Menteri agama. Ini kata seorang penulis terkenal di Indonesia,
Muhammad Abduh dalam bukunya Al-Islamu Mahjubun bil Muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Coba Bapak perhatikan, orang kafir jadi berani saat ini. Orang kafir beringas hari-hari ini. Bahkan mereka berani memproklamirkan mereka paling benar, padahal kita yang mayoritas. Karena melihat pejabat-pejabat kita di atas berpihak kepada mereka. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Jadi saya mesti kembali berbicara di mana Islam ini benar. Bahkan ibu bapak beberapa hari lalu media menginformasikan tentang keributan, orang berbincang di media sosial, ruang-ruang publik dipenuhi dengan perdebatan dialog tentang Natal dan Tahun Baru. Saya di momen kesempatan tabligh akbar kemarin, kebetulan jamaahnya membludak di Batang Kuis, Deli Serdang, Masjid Ar-Rahman. Dari semua ustaz yang berbicara tentang Natal dan Tahun Baru, secara spesifik saya katakan bahwa Tahun Baru kita orang Islam bukan Masehi. Alhamdulillah illazi muharrama awar rasidin wajallaha syahran mubarakan li qaumil mu'minin. Jadi Tahun Baru orang Islam itu adalah Muharram. Tapi karena kita hidup di negara demokrasi, alam kehidupan kita sangat pluralistik, sangat majemuk, maka Masehi itu merupakan bagian dari perjalanan hidup kita 365 hari 12 bulan yang kita tapaki sampai malam ini baru tanggal 3 Januari kita masuk pada tahun yang baru. Karena umat Islam yang paling hebat bukan dia jago pidato, bukan di dadanya bersarang 30 juz, bukan di kepalanya ada ribuan hadis. Umat Islam yang hebat bukan karena dia berpangkat, berkedudukan, berharta, berkasta-kasta, tidak. Umat Muslim yang hebat adalah pandai dan pandai bersyukur. Kita syukuri sampai kita di tahun 2003. Secara pribadi saya juga bersyukur, alhamdulillah, atas pertolongan Allah. Saya diancam dengan hukuman 10-16 tahun, hanya dihukum 5 bulan, dibebaskan oleh hakim yang mulia. Ini syukur semua. Dari 2022 kita tinggalkan yang buruk, masuk kepada 2003. Pertanyaannya sekarang, bagaimana masa depan Islam ke depan? Ibu bapak lihat, jangankan kita pribadi jamaah begini, sosok pemimpin orang Islam yang cerdas. Kita bukan bicara soal politik. Sekali lagi, saya tidak membawa ibu bapak pada arena politik, tapi boleh kita lihat bagaimana ketika Bapak Anies Baswedan, seorang pribadi yang piawai, pribadi yang berkompeten, pribadi yang mempunyai intelijensi, berkompeten di segala kehidupan, dalam studi leadership, kepemimpinan beliau yang luar biasa, jujur, amanah. Begitu mau mencalonkan diri, difitnah, dituduh habis-habisan, bahkan sedang dicari kesalahan. Ini menunjukkan bahwa memang apapun gerakan orang Islam dihambat. Sementara ulama-ulama kita ini diam, ulama-ulama kita berdiam. Kata Nabi SAW, asakata anil haqi, asakata anil haqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam diri melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah golongan setan-setan yang bisu. Gak mau bersikap, selesai agama. Saya mesti menceritakan bagaimana kehebatan agama ini. Saya berangkat
saya menelusuri tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, atau di tempat kelahiran yang disebut dengan Yeshua Hamashiach. Nabi Isa itu dari lahir kecil, tumbuh dewasa, dihadirkan oleh Allah di tengah bangsa biadab Bani Israel. Tidak ada lain tugas Nabi Isa hanya untuk mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya pendeta yang kaliber, tanya pendeta yang hebat, siapa yang paling tahu Nabi Muhammad akan datang? Yang pertama dari golongan Nabi, dari Nabi Musa merisalahkan, menubuahkan akan datang Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Isa tongkat estafet kepimpinan para nabi akan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pada waktu itu sudah ada orang Islam? Nanti ibu bapa semua periksa dalam kitab Allah, periksa dalam risalah Al-Quranul Karim surat 61 As-Saff ayat yang ke-6. Wa'id sekolah Isa bin Maryam ya Bani Israila inni Rasulullah ilaikum musyrikan lima baina yadaya minat Taurati wa huwa sisyra bi rasulil ya'ti min balismu Ahmad. Baru kata orang Yahudi, falama daun bil bainati qalu haza syihrun bin. Nabi Isa memproklamirkan dirinya, saya ini hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab. Hai Bani Israel, saya diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, yaitu Taurat, minat Taurat wa wasisra bi rasulil yati bi warismu Ahmad. Tapi akan datang seorang rasul sesudah aku bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya terus berpikir secara teologis, membagi permasalahan ini dalam pembatasan masalah secara disertasi. Apakah Muhammad ini punya hubungan dengan Ibrahim? Apakah Isa ini punya hubungan dengan Muhammad? Apakah Muhammad punya hubungan dengan Ibrahim? Apakah Muhammad punya hubungan dengan Musa? Dari persoalan teologis ini sampai kepada persoalan antropologi linguistik, bahasa dan budaya. Orang akan mengerti kebenaran apabila dia mampu memahami bahasa. Saya bertanya kepada ibu bapa agar ilmu ini tidak terlalu berat ibu bapa terima. Begini saja. Bagaimana ibu bapa tahu Nabi Muhammad itu Nabi? Adakah kakek kita dari Indonesia, dari Amerika, dari India, dari Eropa datang ke Mekah jumpa dengan Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Rentang waktu secara historik sangat jauh. Nabi Isa dilahirkan. Nah ini kalau bicara Natal mesti begini. Bukan sembarang bicara soal Natal itu bidang saya. Karena saya pelaku maksiat ini dulu. Saya lah pelaku tasrik musyrik, peringatan hari raya musyrik. Tapi mesti dijelaskan secara ilmiah. Nabi Isa berkata, saya hamba Allah. Ini kan di media sosial kan orang bicara soal Natal. Bertanya juga sama saya. Di hotel, saya nginap di hotel Madani Syariah. Beberapa orang tanya, Ustaz, komen kita sebagai umat Islam haram atau halal? Karena sebagian Ustaz mengatakan boleh, sebagian haram. Maka segala sesuatu kata Nabi, ilmu itu serahkan kepada ahli. Saya kan berulang-ulang bilang, dalam Islam ini saya bukan ahli. Saya tidak menguasai Quran, saya tidak menguasai hadis. Bahkan saya menggambarkan sifat kepribadian dakwah saya ini hanya bersifat sebagaimana handphone.
Saya ini hanyalah bagian di luar handphone. Saya hanyalah motivator, saya hanyalah charger. Ibu bapak punya HP semahal apapun, kalau tidak ada baterai low battery, perlu dicas. Perhatikan baik-baik penjelasan saya. Saya dari luar masuk Islam, tapi tidak masuk pada komponen IT, perangkat lunak yang ada pada handphone. Saya di luar handphone. Perhatikan. Makanya saya kalau berdakwah tidak mengkultuskan mazhab. Antum pakai kunut, silakan. Kunut itu adalah doa menurut para ulama-ulama NU. Antum tidak pakai kunut, tidak jadi masalah. Menurut tafsir daripada ulama-ulama Muhammadiyah dan lain sebagainya. Yang paling penting antum melaksanakan sholat 5 waktu. Afdalul amalu as-sholatul khams. Amal yang paling utama sholat 5 waktu. Tapi saya berulang-ulang mengatakan, saya mesti menjelaskan persoalan ini. Nah, begitu Nabi Isa berkata akan datang Nabi Muhammad SAW mimba diskuhu Ahmad. Kira-kira pada waktu itu sudah ada nggak orang Islam? Belum ada orang Islam. Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi di kampung yang namanya Baitlam. Baitlam dalam bahasa Ibrani artinya rumah roti, karena di situ tempat pembuatan roti tidak beragi yang dipakai orang Yahudi untuk melaksanakan Paskah. Islam masih kaum di belakang sana, karena jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 576 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan 20 April tahun 571, Nabi Isa lahir 6 sebelum Masehi. Jadi ibu bapak perhatikan sejarah ini. Nabi Isa lahir umur 8 hari, Nabi Isa tidak pernah dibaptis. Baik dalam sejarah kitab Talmud Yahudi, agama Yudaisme, maupun dalam kitab Kristen Perjanjian Baru New Testament. Begitu Isa dilahirkan umur 8 hari, Nabi Isa dikitab, disunat sebagaimana ajaran para nabi dan pengikutnya di kalangan Bani Israel. Ini Islam belum datang, masih jauh. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 576 tahun. Dalam kondisi sebagai bayi, masih merah-merah, baru dilahirkan, baru disunat, datang orang Yahudi ke tempatnya, ke rumahnya Maryam. Maryam ini dalam secara historik, pribadi Maryam ini adalah tukang penyulam kain, dan dia wanita yang pandai menjaga kehormatan, yang tidak pernah tercemar dalam arus pergaulan budak-budi. Dia taat kepada orang tuanya. Kakeknya adalah Imran. Maryam tidak sadar, mulai besar perutnya, mulai terasa membuang-buang ludah. Rupa-rupanya Maryam ini sedang mengalami masa hamil. Orang tuanya ketakutan karena mahkamah agama yang berkuasa di Yerusalem pada waktu itu, imam kepala, atau sekarang kalau kita di Indonesia kepala pengadilan agama, begitu ya, ya, kepala pengadilan agama. Kalau di zaman waktu itu rajanya adalah Herodes, raja orang Yahudi, wali kotanya Pontius Pilatus, dan imam kepala agama-agama pada waktu itu bernama Kayafas. Direkam di YouTube ini. Sebenarnya saya tidak pernah bongkar rahasia ini. Sekarang saya bongkar supaya orang Islam yang munafik itu betul-betul menjadi Islam. Atau yang sudah murtad, insya Allah. Udah beberapa ratus orang di Indonesia ini, bahkan pernah saya ceramah, yang sudah murtad, yang sudah keluar dari Islam, sudah rambutnya putih beruban, kembali kepada Islam. Berani sekali antum, saya bilang, kita dari kafir masuk Islam, antum keluar dari Islam. Ini Bapak, supaya kita tahu menghargai bagaimana orang berilmu dalam menyampaikan risalah keilmuan
dengan dasar-dasar historik secara sistematik teologis. Ibu bapak sebagai orang Islam bersyukur diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Langsung kita dipilih menjadi orang Islam. Pertanyaan saya, India, Indonesia, Cina, Singapura, Brunei, dulu nenek moyang kita dalam fakta-fakta teologis, nenek moyang kita dulu menyembah berhala. Betul apa betul? Betul. Datang Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir. Alhamdulillah, illazi arsala rasulina rahmatan lil. Itu datangnya Nabi Muhammad berdiri sebagai seorang laki-laki yang diutus sebagai rahmat alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Ahli teologi, ahli filsafat bernama Paulus, ibunya Yahudi, bapaknya Romawi. Ibunya Romawi, bapaknya Yahudi, dari suku yang paling muda Israel. Ada 12 suku Israel, 10 yang mati di Gunung Sinai, tinggal 2 yang tersisa. Jadi kalau ibu bapak mau cari tahu, suku Israel itu tinggal 2, Benyamin dan Yusuf. 10 suku ini sudah hilang, nggak ada lagi. Jadi kalau mau tanya, Ustaz di mana Yahudi asli? Yahudi asli itu 51% berdiam di Amerika, 31% ada di Yerusalem, dan 11% itu adalah pendatang Islam dan Kristen yang tinggal di Urushalimah atau Yerusalem. Nah, ketika Paulus dengar berita tentang akan datang Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, Paulus gagalkan. Dia bermain secara spekulatif karena dia lebih muda 10 tahun dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir 6 sebelum Masehi, Paulus lahir tahun 8 sebelum Masehi, 2 sebelum Masehi. Paulus lahir 2 sesudah Masehi, Isa lahir 6 sebelum Masehi. Berarti dalam perhitungan rentang waktu Paulus lebih muda 8 tahun daripada Nabi Isa. Kemana Nabi Isa memberitakan Injil, dia ikuti terus Nabi Isa. Bahkan Paulus pernah 10 tahun belajar di Arab. Paulus ini adalah sosok pribadi ahli filsafat dalam bidang hukum Romawi. Kepalanya botak, matanya picak, medali terkam singa di Filipina, dan dia adalah orang yang tidak berumah tangga, tidak memiliki keluarga yang baik. Paulus ini yang kemudian dirasulkan oleh Kristen, dan 14 surat yang dia tulis dalam Bible Kristen Perjanjian Baru itulah membuat banyak tentang spekulasi filsafat ketuhanan Yesus atau Isa Al-Masih. Kami pelajari sampai ke sini. Kami keluar, goodbye my friend. Keluar, pamit kepada kawan-kawan, kami tinggalkan agama ini dengan hormat. Kami akan masuk agama Islam. Kejar saudara-saudara saya orang Manado. Orang Manado itu tidak sembarang masuk Islam. Manado itu beda dengan orang Batak. Kami pakai marga, orang Batak juga pakai marga. Orang Batak Nasution, ada Kristen, ada Islam. Ada Lubis Kristen, ada Lubis Islam. Tapi kami di Manado, saya marga Wallonie, nggak ada yang beragama Islam. Holland Spreken. Kami dididik Belanda untuk percaya kepada agama Kristen. Karena hidayah Allah, saya mendekat diri kepada Allah dengan satu ayat yang saya baca menyentuh perasaan hati saya. Rentetan sejarah para nabi ternyata berhubungan dengan Islam. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la fariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, dan kepada 12 bangsa biadab wal asbati, 12 keturunan Israel, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Musa, kepada Isa, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kamilah orang-orang
kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.